Let's see. Mari kita saksikan draft Sir, pick what's your command? di mana kedua belah tim big match. Kita akan menyaksikan siapa yang hari ini akan tertunduk lemas. Kita akan menyaksikannya. Badok Dean. Pembuktian Saren berat ini. Wah ini, ya kalau boleh dibilang akan menjadi pertandingan yang sangat bergengsi sekali untuk hari ini. Ya. Tidak melupakan bagaimana track record mereka di musim lalu yang menjadi tim teratas yang berada di babak grand final. Badang, ya tadi di-mention sama Lim, hero yang cukup meresahkan untuk Aran dan memiliki win rate yang cukup manis untuk Arannya sendiri. Dia Beberapa Supreme momentum Badak, Be. juga dipegang sama dia. Iya, dia sampai Supreme Badak dia kemarin gue liat ID-nya kalau nggak salah ya. Itu memang power banget dan sering banget ngasih momentum epic. Nah ini balik lagi ke PR second B. Joy. Satu lagi Jusin dong. Harit. Jusin orang Harit, Ji. Harit gua. Jadi kasih Jusin ya untuk range. Iya. Wow, gua Kalau aku mikirnya malah TLID yang bakal ban untuk Sushinnya. iya makanya kayak satu lagi untuk TLID kayak Jusin. Ambil Granger habis itu. Oh, mereka mau dapat satu, either Harit atau Jusin. Iya, Sushinnya harus di-ban, nanti Harit bakal bertukar dengan adanya Suyo Granger. Bisa jadi. Masih fine sih untuk first pick untuk menuju ke Harit terutama magic damage yang Atau nggak kuat dibuka banget. semua? Buka semua menurut gua nanti akan rugi untuk liquidnya sendiri. Ji. Mereka dapat 2 sedangkan Aranki dapat 2 juga plus 1 yang mungkin jadi kuncinya. Either Sekarang- kayak Gatot Kaca mungkin. Menurut gue ya bandnya di antara tersebut. Antara Gatot Kaca mungkin, atau mungkin kita lihat God Laner-nya Toy lebih ke arah mana powernya. Karena dia bisa ngambil Zuxin juga. Coba Dia ambil dulu ya. Harit. Iya. Mungkin kasih percobaan dulu untuk game pertama, tes ombak, Iya, tes ilmu. tes ilmu dulu. Tapi Jusin itu dia. Lepas. Jusin diganti. 3 Iya, jungle Lepas di ban. semua. Tapi lah balik lagi sih, Zushin ditukarkan dengan Harit, Eve-nya di ban. Ini harusnya bakal jadi keuntungan kalau misalkan first pick-nya tertuju ke arah Zushin. Yes. Ini 3 jungle ada maksud nih target Yes, itu ban. dia. Itu yang gue bilang. Berarti mereka tukar Lepas. Harit Granger juga sih. Tapi ini jujur bakal jadi pick yang benar-benar terlalu mahal semenjak Eve-nya di ban. Tapi serunya Prof adalah gimana caranya mereka dipusingkan dan digeblingkan dan kondisinya bahkan Iya. mereka ngambil ini satu resiko yang besar ngebuka Hayabusa di atas. Iya, ini kayaknya Hayabusanya buat ngejawab Hanzo langsung kah tanpa pertimbangan yang matang. Seperti kita tahu, ya emang Hanzo datangnya dari Scarlet Shadow dan ada Hayabusa di Scarlet Shadow juga. Tapi Lore accurate emang untuk jawaban dari Hanzo, tapi itu di ceritanya bukan di in-game. Itu Iya, dia. nggak semuanya harus Hanzo sekarang. Iya, maksud gua belum tentu Hanzo juga. Belum tentu Hanzo itu masalahnya. Nah, Kayak dia langsung ngebuka Hayabusa dengan melakukan 3 ban terhadap jungle utama. ini jujur gua rasa power pick sih. Ini power pick Liquid. Mereka pengen kasih semua power pick dari anak-anaknya di luar meta atau masuk Oh meta iya. nggak berpengaruh. Iya, ini Setuju. hero power sih. Power Udah pick ini keluar tiga-tiganya. high loss soalnya. Saya setuju dengan statement dari Kolim, dimana kondisinya kali ini full power pick di 3 atas ini agak cukup jarang untuk Liquid. Iya. Karena mungkin teman-teman lagi bingung kenapa dibilang power pick. Karena gini teman-teman, pick high loss di hadapan Cici itu bukan pick yang Baik. aman sebenarnya, bukan pick yang baik. Bukan Tapi pick yang baik. kita tahu bagaimana Liquid yang mampu selalu untuk memanfaatkan hero-hero powernya, even dengan high loss yang mungkin kalah matchup dengan Cici. Ya. Mereka selalu menemukan celah atau cara untuk bisa memenangkan matchup tersebut. Sehingga kalau misalkan udah main ke hero nyaman, tandanya berarti Lucas nggak bakal pusing untuk ngomongin soal respect ban atau target ban-nya. Karena ya yang dicari adalah biar playernya atau anak-anaknya bermain dengan leluasa, Bebas ya. dengan ruang bebas tersebut. Tapi ini konsep yang pernah dijalankan juga sebenarnya, Be. Target ke arah satu hero ini pernah dijalankan ketika masa prime-nya Onyx. Kairi pernah Iya. diginiin. Langsung secure pokoknya ya hero-nya ya. Iya. Pokoknya ban semua hero dari target ban-nya. Dan sekarang yang lagi di target ban adalah Hazel. Hazel, dan tentunya harusnya kalau misalnya Hazel sekali juga nggak terlalu pusing. Sekarang ngomongin ke arah Assassin, Nolan. ya kan? Dia ini nggak terlalu banyak yang bisa dimainkan. Masih adjustable lah, masih tentatif lah. Main Link itu tergantung juga. Kalau ngelihat Hayabusa ya, yang di kepalaku cuma ada Lancelot sih, terutama Dan untuk ini Hazel. Hazel, itu Dan yang ini mau Hazel, bahas. iya. Lancelotnya Hazel Ya, dulu dari waktu- liga dia sebelumnya. Iya, dia Di ban terus. dia main Lancelot ketika waktu itu eranya tank jungle, dia bener-bener sampai bikin Blade of Despair.
Di saat semua orang main Lancelot itu Thunderbelt or Axe. Biasa Blade of Despair suka 2, B. Oh iya. Udah Kalau kurang ya, dominasi. kalau dirasa kurang, masih butuh damage nih bang. Oke, BYOD lagi. Tapi ada maksud dari band Alpha sih gua rasa, B. Ya, biar secure aja objektifnya. Iya, larinya ke Nolan sih masih gua. Yang bisa nge-deliver damage juga, kalau Link kayak terlalu farming gak sih? Oh ya, terlalu farming. Dengan kondisi sekarang agak cukup berat. Dan Farlane ada Cici maksud gua, nanti akan berebutan farming. Dan sekarang kita menyaksikan di mereka Gatot Kaca. Oke, memang bukan Lukas. Tapi Gatot Kaca juga salah satu hero power yang bisa dimiliki dari sosok dari Aran. Ataupun nanti akan bertukar di mana Aran menggunakan Hylos, barulah itu akan berbeda, Profesor. Ya. Dan sudah muncul juga ya dari, udah sempat ada Granger. Tinggal kita lihat apa yang bakal dibawakan sama Idok. Dan juga nanti akan nge-react juga apa yang dimiliki sama Hazel. Apakah akan ada Tigreal mungkin? Atau mau main ofensif dengan Jawhead juga boleh. Yang penting butuh badan juga sih di depan. Karena Zushin bukan tipikal hero yang bisa ngebadanin damage banyak-banyak. Yes. Dan bahkan kalau kita menyaksikan sekarang dengan adanya dua badan seperti ini, apakah muncul Tigreal dan juga menunjukkan Link? Wow, Ya. mereka ambil resiko. Oh, one by one situation akan banyak kita lihat adu mekanik. Apakah ini Assassin Era is back? Kita bakal menyaksikan. Dan one last pick, Profesor. Dan juga Lim, apakah Aurora akan muncul kali ini? Aku lebih setuju kalau picknya tertuju kepada Valentina sih. Aku Aurora sih. Yang penting jangan hero patung sih, karena ini Zushin lawan matchup-nya. Jadi bakal rugi banget kalau misalkan mid laner-nya nggak punya dash ability. Yes. Gue suka kayak Faramis gitu sih. Faramis, Kayak buat counter Tigreal-nya. Profesor Valentina, Valen jawaban bagus juga sih. dua pribadi sih Aurora. Utility ya. Ya Gua tapi, utility. berarti dari kita bertiga ya kurang lebihnya lumayan hero utility lah. Bukan Hero hero, yang utility match pasti. damage ya. Iya, karena kalau full damage yang ada di sini bakal bahaya banget karena targetnya ada Link. Bakal dicari terus tentunya Pasti. untuk mid laner tersebut. Apalagi Varsha seperti itu. Wow, Wah, damage. Cecilia damage. Really? What? Wow, Wah, oke. di luar ekspektasi dari para caster. Even ada Link. Even ada Link. Cecilia. Hero belakang. Oke, apakah ini tiba-tiba akan ada Cecilian seperti dulu? Cecilian brute force? We never know. Oke, sebenarnya untuk tertuju kepada late game, tapi yang paling harus menjadi jawaban dari Liquid sekarang gimana caranya mereka menekan Link agar tidak sampai ke power spike tersebut. Gue ngerasa mereka mau coba gameplay yang sama, Be. Yang mirip dengan gameplay di match pertama kita. Di game yang kedua tepatnya defense, defense, dan defense. Cari kesalahan lawan dan balikin keadaan. Salah satu big match di half season akan bertanding. Mampukah Liquid benar-benar membuat RRQ tertunduk lemas? Ataukah RRQ akan bangkit setelah kekalahan mereka di Grand Final? So April Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Menurunkan Hazel di salah satu match yang terbilang big match. Pertemuan dari peringkat pertama dan peringkat kedua. Yes. Dari season kemarin. Dan full hero power. Liquid. Mereka coba sesuatu yang berbeda. Rins kali ini hati-hati, tidak boleh memikirkan hanya dengan dirinya. Dan itu dia, aku udah bilang hati-hati. Dia nggak boleh hanya mikirin dirinya bisa melakukan poking. Dia harus mikirin gimana caranya dia kemakan. Dan terjadi, nggak nyampe sedetik saya ngomong hati-hati. Jangan sepelekan Cecilian yang memang di early game. Itu sekarang kita udah mulai harus concern terhadap hal tersebut. Kecil damage bukan berarti nggak ada ya. Yes. Ya, dengan basic common emblem sebetulnya tadi dan tenacity yang memperkuat Rins masih nggak cukup. Masih nggak cukup ternyata dengan adanya bad impact yang di momen akhir didapatkan. Dan benar-benar di last hit momentumnya banget. Sehingga belum sempat untuk menggunakan flicker juga dari Rins. Dan masih safe untuk sekarang first blood untuk CLID. Mereka mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat luar biasa. Eterna, salah satu fans dari Liquid memang utama. Dan kita lihat di sini 5 casternya memiliki RRQ. Apakah 5 caster yang bertugas akan ditampar oleh kenyataan? Mari kita saksikan. Karena ngeliat dari patternnya sebenarnya gue agak khawatir di mid game. Yes. Siapa yang bakal pegang laning jauh? Dairen kah? Hazel kah? Oke, tapi kita lihat di depan sana langsung ada Favian dengan satu bakon shadow berjika seorang hidup. Tapi dengan second hammer yang sudah standby, dia tidak mau masuk lebih dalam lagi. Target utama untuk menuju ke arah purple. Untuk seorang Hazel harusnya menjadi concern utama mereka. Dan dia lepaskan turtle-nya. Itu udah wajar dan nggak masalah menurut saya.
Idok setengah HP dan Turtle akan disetup. Liquid kembali pede. Oke, Liquid melakukan setup tapi Hazel dia melepaskan. Origoro! Retribution Turtle! Satu point kill berhasil mendapatkan dari seorang Fabian. Meanwhile dengan Tempest Open tamparannya powerful buff. Membuat seorang Hazel masih coba untuk mendapatkan satu point kill kembali. Tapi nampaknya mundur adalah sebuah jawaban yang tepat. Tapi Riz tertampar oleh kenyataan. Yes, kill! Satu kali tamparan keras dengan bad impact untuk kedua kalinya menampar Riensia. Belum di level 4 gak masalah Idok. Bermain dengan Secret Hammer dan Flicker tadi. Oh, Aaron. One by one situation. One by one situation. Toy versus Iron Siki di arah bottom lane. Meanwhile, satu level lebih unggul dibandingkan seorang Iron Siki menjadi sebuah hal yang sangat menguntungkan seorang Toy. Nah ini untuk early game-nya benar-benar sangat hidup ya. Apalagi beberapa momentum tadi di area setup dari Turtle-nya. Kita melihat banyaknya trade yang tercipta. Dan Hazel yang mendapatkan battle retribution barusan. Fabian pun menjadi korban, otomatis membuat levelnya sedikit terhambat. Hazel yang masih belum ditumbangkan akan mendapatkan ruang yang jauh lebih bebas. Sekarang tinggal gimana caranya maintain Turtle barusan untuk di-convert menjadi sebuah keuntungan. Karena hanya dengan mendapatkan Turtle tanpa ganking dan juga point kill akan menjadi kerugian. Ada Toy di depan sana. Tapi nampaknya Toy ini dengan adanya Hunter Strike dia nggak mau terlalu terburu-buru. Kalau mungkin tadi ada Sky Piercer itu menjadi jawaban point kill yang cukup penting. Tapi kayaknya di reset untuk para pasukan dari tim Anarchy Hoshi. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Dia harus mulai tata ulang lagi. Karena satu tampil itu sangat membutuhkan Hazel, bukan Hazel. Iya, karena nyari stuck juga sih sebenarnya. Karena Granger di awal emang identik dengan farming. Ya dijawab sebetulnya dengan Cecilion juga yang farming. Makanya gue bilang kayak pertempuran sesungguhnya ini ada di mid game. Ya, setuju. Mid game, karena mid to the late game. Ini kalau bisa aku lihat ya, power banget untuk ada di tangan Ararkius. Dua-duanya punya damage juga. Yes. Tapi ya mungkin diuntungkan bagi Haskill secara individual ya. Dia Individual. mendapatkan 2 kill, 1 assist. Di early game, hero yang cenderung late game udah mendapatkan keuntungan ini akan sangat-sangat menjadi benefit untuk tim Liquid ID. Tata dari Sonata, Rhapsody mencoba untuk menutup jalan dan itu dia one by one situation. Intensitas tinggi di arah cold lane. Tidak menghentikan kedua pemain untuk bisa benar-benar bermain dengan agresif. Meanwhile, para pasukan dari tim Liquid ID sama-sama dengan purple buff yang sudah harus dia dapatkan terlebih dahulu. Cuma Liquid, kondisinya kali ini mereka juga harus siap dengan Iron Shiki. Bahkan Widdy standby di arah bottom lane untuk membuka boost, menutup jalannya seorang Toy untuk bisa menuju ke arah Turtle. Para pasukan dari tim Liquid ID setelah membuka jalan Riens, nggak boleh untuk ketiga kalinya dia tertampar bad impact yang mungkin dia rasa belum sakit. Hati-hati loh, 2 revitalize dari Liquid dan Tapi mulai lihat dibuka. depan sana Siren. Setengah darah bakal coba dibuka, menuju ke arah belakang. Riens kembali terperang untuk pangkat Zero Kill. Terbuka menutup ke arah Widdy. Tapi dengan tidak ada Zero Kill membuat para pasukan dari tim Liquid ID mereka nggak punya power untuk menuju ke arah Turtle Idol. Terlalu sakit yang bisa diberikan. Retribution yang front point. Dan Tempest Open for offensive. Hazel! One last hit. Dan turun kembali akhirnya tumbang. Hazel dipukul turun. Dan membuat para pasukan dari tim Liquid mendapatkan keuntungan yang maksimal seketika. Dengan Turtle yang didapatkan 2 kali. Tapi dia kehilangan purple buff. Ini menurunkan taringnya Hazel. Tertangkap tadi Unbreakable. Tahun dari Gatot Kaca Aran yang bisa menangkap posisi dari Hazel. Dari prioritas item ini mulai terasa sih. Memang typical farming bersekar Fury. Ini menjadi modal utama yang bagus. Ya, critical damage. Dan tidak melupakan nanti tentu akan menuju kepada Hasbro agar Aran. gamenya jadi lebih Aran, apakah akan ada Aran event dan implosion? Menuju ke arah Aran, mendapatkan 1 point kill dan itu dia. Sky Piercer yang menyala dari Toy. Udah mulai dicicil satu persatu. Dan di arah top lane, Dairon juga harus melepaskan di mana turret yang dia miliki nggak bisa dipertahankan kembali. Tapi pertukarannya bukan tanpa point kill. Itu menjadi satu pembanding yang berbeda. Iya, langsung ada curtain call juga ya. Defensif dia gunakan agar tidak bisa maju lebih jauh lagi. Dan Toy, dia paksa loh untuk mendapatkan turret di area bottom lane. Hampir menit 8. Dapat ini. Oh, beneran? Free? Oh, free? Dengan masih ada protection. Masalahnya goldnya jadi melambung jauh dan lihat perbandingannya. 5.400 dengan 3.900 di tangan Iron Shiki. Itu pembanding yang jauh. Dan sekarang jangan sampai para pasukan tim Liquid membuat stack yang dimiliki dari Toy dengan thresholdnya makin lebih tinggi. Mereka harus cari cara untuk makan Toy sih. Sky Mereka Pierce cari ya. cara untuk saat ini. Mereka masih bisa bermain dengan front to back. Bila T-Dog bakal menjadi distraction di depan sana. Apakah akan ada implosion? Berhasil mendapatkan 2 kalau lihat dia terlalu sakit. Widdy mundur ke arah belakang perpasukan dari tim Liquid ID. Mereka memilih untuk tiba kembali Iron Shiki. Seperangkat tanpa adanya Purify. Tapi lihat di mana Rex Regum Keon. Masih ada one battle situation antara Link dan juga Fabian.
Rins. Ingat, dia nggak boleh terlalu bersemangat untuk mendapatkan poin kill. Yeskiel di depan sana, walaupun dia belum sakit, ini masih menjadi concern saya sih, Profesor. Yeskiel, dia dapetin 2 poin kill di awal nih. Ini menjadi petanda yang sebenarnya. Positif. Walaupun RRQ sedang unggul, ini nggak baik untuk RRQ. Iya, tapi permasalahannya adalah ketika mereka melanjutkan tim fight tadi kan. Kayak tim Liquid udah cukup dengan mungkin satu hadiah ya adalah Idok. Tapi ketika dilanjutkan tim fight-nya udah pasti bakal jadi rugi. Idok, target menuju ke arah Aran. Meanwhile, para pasukan dari tim Liquid berhasil melakukan distraction, tapi Iron ternyata nggak pulang. Ini cari farming juga sih mau nggak mau. Ya balik lagi ya, ini ada game fact juga. Debut. Susin untuk MPL ID season 15 setelah sebelumnya di ban 28 kali. Wow. 100% ban rate, ini baru pertama kali Susin lepas. Akhirnya pecah telur ya, Zuxin lepas. Karena tadi ketika Lim tanya, Zuxin ini ban atau Harita ban? Gue ngerasa kenapa gak dua-duanya aja, kedua-duanya power top. Tapi lihat di depan sana, mundur ke belakang dengan flicker defensif. Implosion dari Idok! Berhasil mendapatkan 2 poin kill yang didapat oleh Salatoy. Lihat di arah belakang, positioningnya sangat baik. Fabian jadi target utama dan Hansel menutup double kill dan one last man standing. Di tangan sosok seorang Yeskiel. Idok again and again. What a play from Idok. Hanya ada satu purify dari Iron Siki yang tadi belum ready sepertinya. Dan langsung memakan bagian depan. Jawaban yang pasti. RRQ mereka dapetin pasif best turret bahkan di bagian top lane. Kembali. Idok dengan I-nya Implosion yang on point banget. 4 target pun hilang seketika. Ini udah bukan keuntungan lagi sih. Ini udah benar-benar advantage yang berlimpah bagi RRQ. Mereka udah tinggal menuju ke objektif selanjutnya. Memakan TLID ketika mungkin nakal ingin mendapatkan objektif. Dan nanti mereka akan eksekusi dengan resource yang mereka miliki sekarang. Kembali lagi dengan adanya stiker ini bencana, tandanya RRQ sedang berada di atas angin. Dan Dairen di garis depan untuk sulit ditumbangkan dengan 3-0-3. Bahkan berdekatan dengan Dairen, sekalipun itu Aran, itu nggak bisa bertahan lama loh, Lim. Iya. Ini Atit. udah cukup damage-nya. Karena dia udah si Halbert toy-nya, udah Sky Fisher, jadi Atit. Sakit. Betul. Benar. Tapi anak kecil bilangnya jangan gitu. lupa ya, ini ada Cecilion juga. Berkaca dari game sebelumnya, Betul di match sebelumnya, Cecilion dengan power defense-nya nggak bisa dianggap remeh juga. Perbedaan gold mungkin menjadi satu hal yang pasti. Wede, Kelihatan. Wede. Kali ini lihat Glorious Pathway, Secret Hammer akan coba menutup karena Wede bakal coba ditangkap begitu saja tanpa ada frontliner. Wede, no way. Gak ada Widi frontliner ketika Lord muncul. Ini menjadi petaka buruk untuk tim Liquid ID. Dan untungnya mereka masih memiliki pasif terhadap turret. Masih bisa di-force sebenarnya untuk sekarang. Tinggal gimana winning conditionnya bertahan dengan Yeskiel yang memang belum ditumbangkan nih Lim. Yeskiel target utama, tapi kalau misalnya linknya sembarangan main masuk ke Yeskiel tanpa ada concern, ini berbahaya. Dan ingat, perpasukan dari tim Liquid ID mereka mencoba untuk mempertahankan pass turret mereka di dua lane yang berbeda. Damage yang terlalu sakit, tidak bisa dibendung dan Widi kembali lagi ke lane off down untuk menjadi padat, tapi damage yang terlalu sakit. Sky Fisher-nya nyala! Sakit banget itu dia! Sky Fisher yang dimiliki oleh seorang Toy udah terlalu tinggi stake-nya. Dan gak bisa ditahan oleh Widi. Widi seketika harus hilang dan lenyap di telan bumi. Perpasukan dari tim Liquid ID. Mereka mencoba untuk mempertahankan tapi Dairen masuk terlalu dalam menunjukkan secara Iron Siki Sakara atau maut. Dan damage-nya terlalu berat. Dan implosion! Idok! Berhasil membuat perpasukan dari tim Liquid ID. Tersisa Fabian. One last man standing. Fabian gak akan bisa bertahan. Widi spawn. Tetapi lihat para pasukan dari tim Raksasa Gupka mencoba untuk menutup game ini. Dengan Quest Shadow mundur ke arah belakang tidak bisa bertahan. Dan bahkan Winnie hanya menjadi pasang. Wipe out RRQ. Attack the game one-sided team from RRQ. 11 menit waktu yang dibutuhkan oleh RRQ. Dominasi penumbakan 11.000 gold perbedaan dari game kali ini. Tidak ada celah. Sang Raja menunjukkan bahwa tarik mereka terlalu tajam. Outclass. Benar-benar permainan yang level kelasnya berbeda dari inisiasi Idok. Tigreal yang menjadi pick bawah, pick keempat dan pick yang kelima bersama dengan Ling. Menjadi sebuah jawaban yang sangat dinamis. First blood dari Rins hanyalah pemanis mungkin kalau aku boleh bilang. Yes, dan karena itu dia. permainan sebenarnya dimulai ketika di mid game. Teknologi terbaru dari Rex Regum Keon. Idok benar-benar merubah segalanya menjadi lebih indah untuk RRQ. Iron Siki punya purify, iya. Yeskiel enggak.
target ke arah Yehezkiel. Biarkan Iron Shiki-nya tangkap Yehezkiel-nya. Ya, Karena power Iron- defense-nya di sana. Aaron udah pasti bakal bonyok ketika dia sendirian. Ingat, Harit even dia 6 item, dia tetap butuh badan di depannya. Dan dengan keuntungan tersebut, RRQ langsung menutup gamenya. Memang kita tahu, Hazel hanya Hanzo, tapi mungkin kalian lupa bahwa Idok I-nya Implosion. Jadi Jangan lupakan, hanya Gila. Hanzo, I-nya Idok, Implosion, Hazel, L-nya Link. bener. Banyak ya. L-nya Lancelot juga sebenarnya. Iya Ki. bisa juga. Hmm. Dan Idok Hanya lagi-lagi. bisa Hayabusa. Idok. Idok. Idol. Itu dia. Idok benar-benar berubah sekali. Idol, Pak. Idol. Tapi Strip Dog. benar-benar. Dia benar-benar membuat satu implosion ini sangat maksimal dengan tipisnya Purify di lawan dengan hanya Iron Shiki. Nggak masalah nggak dapet Iron Shiki. Iya. Tapi kalau misalnya Iron Shiki nggak punya frontliner, Ya, dia Bisa sendirian apa? bingung juga sih. Soalnya kan dari awal ya Widhi juga yang jadi target. Mungkin- Apalagi lini belakangnya juga kayak Yehezkiel mungkin nggak ada- aman. Profesor mungkin ada sosok yang kangen dengan Tigreal Implosion ya kan. Dan tapi kita lihat Link dari Hazel juga dan ini dia MVP of the game. Please welcome Idok. Ya ini kita lumayan sepakat ya untuk kali ini. Karena ya 4 kali tumbang gak ada masalah sama sekali. Smart tanker. Gue suka banget di turtle pertamanya. Belum level 4 dia maksimalin secret hammernya. Iya, Untuk iya, iya. pegangin ke arah jungle lawan Favian tadi. Jadi gak bisa retry. Balik lagi sih targeting, Lim. Targeting. Gimana Ini nih, caranya tuh. targetingnya dia harus benar-benar bisa dimainkan karena hal terburuk akan terjadi kalau Favian dapetin turtle 1. Turtle 1 di Hayabusa, Lim, itu snowballnya gampang banget yang pertama. Yang kedua, tadi kebetulan emang Hazelnya juga masih ngebuff. Benar. Jadi mau nggak mau harus menunggu terlebih dahulu agar nanti Hazelnya mendapatkan level yang kelima baru retry on point-nya bisa dimainkan. Tapi jelas jadi sama halnya be. Emang Hayabusa dapat turtle bahaya. Sama Link juga. Link juga. Dan akhirnya bahaya yang diterima adalah bahaya untuk Liquid. Ya, tapi balik lagi karena memang Hazel membuang tadi ya salah satu Tempest of Fate dan retry-nya begitu on point. Alhasil pertukaran dari Flicker Secret Hammer-nya juga jadi nggak rugi-rugi banget nih. Iya, gue setuju sih. Dan ketika masuk di menit 8 kelihatan banget. Ini Dairon sendiri di depan udah nggak ada yang bisa bonyokin. Dan game-nya jauh ya. Game-nya Sampai jauh di banget. akhir game loh, kita bisa mencatat bahwa ada perbedaan 11.500 gold Ya. dari kedua tim ini. Angka yang fantastis di menit 11 loh. Di menit 11 di 11, menit iya. 11. Ya makanya Ya dia tahu lah kalau ini main di menit 15 kelar lah itu dan itu Braziliannya udah dapetin early game yang manis, udah dapetin 5 assist juga. Jadi bukan sinyal yang bagus bener kata Ranger Mas tadi kalau misalkan dibawa ke late game. Sehingga jawaban dari teman-teman RRQ ya tutup sampai dengan udah early mid aja. Nggak sampai mid game bahkan. Kita belum melihat Lord and Hedge. Ya, gue penasaran banget sih. Kayak konsep apa yang mau dibuat Liquid lagi. Karena mereka coba sesuatu. Dan ini terlihat jelas-jelas gagal. Untuk game pertamanya mereka. Target ban bukanlah solusi. Setuju. Dan ya kalau kita bandingin dari item ya udah pasti jelas beda jauh banget. Karena gini, goldnya 11 jauh menit. swing. Karena gini Lim, anggap ini linknya tadi di ban ya, linknya di ban. Alpha masih ada, Lancelot masih Iya kan? ada. Sama aja jadi Sama aja, banyak banget optional lainnya kan. target ban. Atau target ban-nya jangan ke Hazel gimana be. Wah, kalau target ban yang gak ke Hazel agak sedikit membingungkan mau kemana coba. Iya ya. Terlalu banyak sih kalau mau ditarget. Iya. Hanya bisa pilih satu dan iya susah juga emang terlalu banyak. Karena gini, kalau misalkan kita ngomongin hero utility ya, anggap tadi Tigrealnya juga di ban deh. Masih di Jawhead. Jangan lupakan loh, Jawhead itu ngebuka potensi early game dan bermain dengan Zushin. Udah Galak pasti ya. siapapun yang di lock nggak bakal bisa gerak, Lim. Bisa jadi galak juga Jadi sih galak gua rasa. banget. Belum lagi nanti kalau misalkan Jawheadnya ternyata bareng sama Julian, itu early gamenya super agresif loh. Iya. Dan kita nggak ngomongin Julian kekebalan tubuh, tapi Julian damage Jawhead ya. dulu kan. Iya. Julian Jungle, Jawhead Roamer itu ngebuka potensi early game yang masif banget juga. Kan dari level 3 ya. Iya. Itu udah kasar banget pastinya. Sebenarnya kalau lihat dari konsep draftnya Liquid, gue dapet poinnya gitu loh. Mereka punya 2 efek sisi. Gatot Kaca, Hylos di bagian depan, 2 Revitalize, konsep yang bagus banget. Yes. Bahkan gue pas Tigrealnya ini di-pick, gue merasa kayak Tigreal ini bakal susah banget nih. Untuk ngelawan 2 hero ini, 2 hero melee memang jarak dekat, tapi keras banget. Kalau aku bilangnya kayak gini sih, sebenarnya jawaban dari double revitalize ini buat early game aja. Tapi early game turtle-nya gagal, Gak dapat. sehingga membuat ya pick Tigrealnya jadi jauh banget lebih efisien. Tapi